Bayangin kalau misalkan tulang belakangnya bengkok kan ruang paru-parunya kecil tuh nanti. Nah, dia jadi bisa terganggu fungsi jantung, fungsi paru-parunya. Ada pasien yang berat banget, saturasinya bisa turun karena Wih. skoliosis. Kita kasih solusi. Dokter Rizky, saya baru tahu loh ternyata pengusaha-pengusaha untuk dapetin cuan yang melimpah dan lain sebagainya ini Anda punya satu formulanya. Soalnya banyak orang-orang tuh semangat, teman-teman pengusaha terutama ChatGPT-an lah, browsing lah buat nyari referensi apa segala macam, lama duduk apa segala macam, taunya ada gangguan di bagian hitungannya apa, saraf kali ya? Pinggang kali ya? Pinggang. Pinggang ya. Mungkin saraf kejepit, pinggang dan lain sebagainya. Akhirnya produktivitas menurun, cuan juga menurun, revenue-nya jadinya berantakan dan lain sebagainya. Akhirnya saya melihat satu postingan dari Nada, anak Om Ded. Ya. Ya. Jadi Nada itu ternyata kemarin sempat dioperasi. Nah ini. Ya. Itu tulang. Nah, coba before deh. Kayak begini nih. Ya. Iya kan, saya nggak tahu Bengkok apakah ya? gara-gara mungkin latihan angkat berat bebannya yang terlalu signifikan, atau mungkin dia juga seorang kreator juga, karena memang banyak juga kan influencer dan konten kreator, pengusaha itu kan juga, dia kan juga pengusaha, bikin pengusaha juga ya. kue atau apa ya, saya lupa ya, Ya. bake gitulah pokoknya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh menjadi catatan penting teman-teman semua, makanya saya ngundang beliau. Ini menarik loh, seru, dan bahkan saya nggak tahu mau bilang satu-satunya juga kayaknya kurang elok ya. Tapi yang ngerjain adalah robot. Alat bantunya. Alat bantu. Jangan yang ngerjain robot dong. Dokternya ngapain kalau robot yang ngerjain? Gaji buta dong Anda. Gaji buta. Dibantu oleh robot karena teknologinya udah luar biasa. Nanti kita bocorin teman-teman semua ya. Jadi saya rasa ini mau itu pengusaha, mau pegiat ekonomi kreatif wajib nonton ini, karena dengan adanya ikhtiar seperti ini, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin nggak kalau lagi lama-lama ngerjain sesuatu tanpa disangka-sangka tiba-tiba langsung bengkok misalnya tulang belakangnya. Sebenarnya enggak ya. Kalau langsung bengkok gitu enggak. Jadi proses. Kalau kita bicara tulang bengkok, kita biasanya bicara skoliosis nih. Jadi skoliosis tuh gampangnya tuh kan huruf depannya S ya. Jadi tulang belakangnya berbentuk seperti huruf S. Nah, gampangnya gitu aja, gampangnya. Ya. Nah, contohnya ya ini, gambar ini. Nah, sebetulnya si skoliosis itu penyebabnya macam-macam. Banyak. Nah, yang paling sering itu adalah skoliosis idiopatik. Nah, idiopatik itu sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, jadi kalau terminologi penuhnya namanya tuh adolescent idiopathic scoliosis. Jadi skoliosis idiopatik remaja. Jadi seringnya tuh di remaja. Nah, itu yang paling sering tuh nomor 1, si skoliosis itu. Nah, kalau tadi kita bicara yang berhubungan sama banyak duduk, sakit pinggang, bisa juga nih terjadi skoliosis yang kita sebut degeneratif skoliosis namanya. Degeneratif skoliosis tuh kayak aging proses ya. Nah, jadi skoliosis yang disebabkan karena suatu aging proses, di mana terjadi bantalan tulang belakangnya itu rusak, akibatnya tulang belakangnya jadi bengkok. Terus ngaruhnya apa ya? Efeknya apa sih? Maksudnya jalannya jadi bengkok gitu? Nah, macam-macam nih. Kalau kita bicara yang mana dulu nih? Yang remaja dulu atau yang dewasa dulu nih? Iya, dari remaja aja dulu deh. Biar remaja dulu ya. Biar urut ya. Nah, kalau remaja sebetulnya pada umumnya dia tidak ada permasalahan apa-apa si skoliosis ini. Jadi kalau dia kan banyak orang bilang, oh nih nanti kalau skoliosis dibiarin mengganggu fungsi jantung, mengganggu fungsi paru-paru. Memang ada benernya, tapi dia tidak menimbulkan efek langsung. Karena skoliosis ini kan nggak terjadi dalam hitungan jam atau hitungan menit gitu ya. Nggak yang hari ini lurus besok skoliosis, nggak begitu. Dia prosesnya panjang. Nah, problem utamanya itu adalah progresivitas. Jadi nambah terus skoliosisnya. Jadi awalnya kecil, nambah. Nah, masalahnya sampai sekarang, kenapa ada kata-kata idiopatik itu karena kita nggak tahu penyebabnya apa. Nggak tahu penyebabnya apa. Nah, itu masalahnya. Kita jadi semua orang bisa kena nih? Nah, nggak semua orang bisa kena. Jadi dia biasanya munculnya di remaja. Nah, ada komponen familialnya ya. Jadi kalau ada orang yang ada skoliosis, keluarganya ya, ada potensi misalnya ibunya skoliosis, mau ada potensi anaknya skoliosis. Atau misalnya cucunya bisa skoliosis. Nah, tapi bukan berarti bahwa kalau di keluarga ada yang skoliosis, pasti dia skoliosis, enggak. Nah, jadi karena sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya apa. Udah diteliti banyak komponen genetiknya, komponen ini jadi kita nggak tahu. Benar-benar murni nggak tahu. Jadi kayak kasusnya Nada Tarina Putri ini, berarti Nada ini apa yang dirasakan sama dia? Ngilu kah? Karena itu belok banget ya. Saya baru ngelihat ronsenannya nih. Jadi biasanya kalau di anak-anak tuh biasanya pegel-pegel seringnya. Punggungnya pegel.
Atau yang kedua yang sering dikeluhkan juga kosmetik, karena punggungnya nggak biasanya ada punuknya. Oh, tahu. Jadi ada punuknya tuh nggak atau bahunya nggak sejajar biasanya. Nah, itu sering tuh Oh. yang dikeluhkan sama anak-anak tuh itu. Tapi sebenarnya di keluhan lain nggak ada. Nah, Oke. selain pegel-pegel ya. Nah, Hmm. cuman masalahnya lama-kelamaan dia bisa gede sudutnya. Terus? Nah, kalau gede, nah ada pasien misalnya sudutnya jadi 100 derajat atau 120 derajat, bengkok banget tuh ininya. Kurang Apa, estetik dong. bukan masalah estetiknya, fungsinya jadi terganggu kan. Di situlah fungsi jantung sama fungsi paru-paru bisa terganggu. Hah? Jadi sesak napas. Napasnya, walaupun sesak napasnya bukan yang hari ini bisa napas, besok nggak bisa napas ya. Jadi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, misalnya teman-temannya bisa lari 1 kilo, mungkin dia 500 meter udah ngos-ngosan larinya gitu. Jadi yang dikeluhkan tuh itu biasanya. Kena kemana-mana kan, gue udah bilang dari Nah. awal kan. Ini jangan sepelein teman-teman ya. Iya. Makanya meskipun channelnya pengusaha dan lain sebagainya, tapi kan pengusaha kan nggak melulu ngurusin cuan, nggak melulu ngurusin marketing misalnya. Maksud saya nggak melulu ngurusin sales, ya, optimasi, strategi, bisnis, manajemen, enggak. Ini gara-gara kayak begini khawatirnya malah jadinya menurunkan produktivitas gitu loh. Tapi kalau ke jantung, lah kan jantung di depan kan ya? Lah ini kan tulang di belakang. Ruangannya. Jadi, apa urusannya? Jadi kan kalau ini kan kebetulan kalau lihat foto ini nih adanya di bawah ya, kurvanya gedenya di bawah. Nah, ada orang yang kurvanya gedenya di atas. Kurva tuh yang lekukannya kan? Lekukannya, betul. Lekukannya terus? nih, lekukannya gede di atas. Jadi kan kalau kita lihat foto ini, itu di kiri kanannya yang di atas tuh kan ada paru-paru tuh ya. Iya. Kursornya bisa naik lagi nggak? Kiri lagi. Atau kanan, ya itu. Nah itu kan ruangan paru-paru tuh. Bayangin kalau misalkan tulang belakangnya bengkok kan ruang paru-parunya kecil tuh nanti. Oh, ya ketarik ke sana ya? Iya, ruang paru-parunya jadi kecil. Oh. Nah, dia jadi bisa terganggu fungsi jantung, fungsi paru-parunya. Nah, gangguannya sampai apa? Maksudnya henti jantung gitu? Henti jantung enggak, yang tadi saya bilang sesak napas itu. Oh, tapi kan ganggu banget ya sesak napas ya? Bisa ganggu. Paling fatal apa? Bukan maksud nakut-nakutin ya ke teman-teman ya, justru ini maksud kita harus mitigasi nih. Paling fatal, sesak parah gitu. Sesak. Kan ingat ya waktu COVID kemarin kita bicara saturasi itu. Iya. Nah, itu ada pasien yang berat banget, saturasinya bisa turun karena skoliosis. Ngeri, coy. Kira-kira gitu. Tapi ya sebenarnya yang begitu kan jarang ya. Yang skoliosis gede banget gitu jarang. Seringnya tuh kan skoliosis di bawah 100 derajat seringnya. Cuma kan kalau kita anggap remeh kan kita nggak pernah tahu. Makanya harus dimitigasi dari awal ya. Iya, betul. Itu ada penanganannya kalau dari sudut pandang medis tuh cepat lambatnya gimana? Maksudnya ngaruh ke proses pengobatannya nggak? Misalnya baru ketahuan udah bengkok begini nih. Sebentar, apakah harus bengkok sih? Enggak juga ya? Kalau skoliosis bengkok. Pasti udah bengkok Pasti kan? bengkok kalau Nah, skoliosis. misalnya baru ketahuan udah dewasa, udah 10 tahun lebih apa segala macamnya, akan lebih susah nggak penanganannya? Nanti saya mau tahu nih fungsi dibantu sama robot yang namanya spine center itu ya. Ya. Nah itu sejago apa dia gitu kan ibaratnya? Ya, oke. Nah, jadi gini, sebetulnya si skoliosis ini cut off point itu adalah sudutnya. Jadi cut off point dari penanganan itu adalah sudutnya. Ini untuk yang idiopatik ya. Kita nggak bicara yang degeneratif yang tadi saya bilang aging proses itu. Iya. Jadi kita lihat berapa sudut skoliosisnya, ya. Jadi cut off point untuk tindakan operasi itu adalah di atas 50. Jadi kalau sudutnya di atas 50 derajat, nah itu jawabannya operasi. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia di usia remaja, artinya 11 sampai mungkin 14-15 tahun lah ya, sudutnya di bawah 50, ya misalnya 30 atau 40 misalnya ya. Nah itu kita pakai brace. Brace tuh kayak korset gitu loh. Iya. Nah, jadi dicetak brace-nya, disesuaikan. Nah, nanti tempat yang bengkok itu kayak ditekan lah. Gitu ya. Nah, ditekan supaya dia mau lurus lagi. Tujuannya sebenarnya bukan untuk koreksi sih. Tujuannya untuk stop pertambahan sudutnya. Targetnya adalah ketika dewasa, sudutnya harus di bawah 50. Nah, karena kalau dia 50 jadi harus operasi dia. Taunya sudutnya segitu tuh mesti di ronsen dulu di kan? Betul, diukur. MRI apa sih istilahnya? Ronsen aja, ronsen biasa. Oh, ronsen biasa aja bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Gampang kalau skoliosis diagnosisnya. Ronsen aja, ronsen kelihatan langsung. Oke. Cuma kalau udah bengkok begini gimana sih teknologinya? Kalau pakai korset kan, tapi bentar, kalau pakai korset tuh jadi kayak robot gitu nggak sih jalannya? Kaku gitu. Agak kaku. Agak kaku kan gitu pasti Terminator gitu kan guys. Tapi ya makanya lu harus sama teknologi yang bener guys. Daripada ntar malah salah-salah penanganannya kan.
Makanya dibantunya sama robot, gue penasaran sih ntar kita kupas ya. Terus kalau udah parah begini di apa sih, di-crack gitu, dipotong. Apa sih, diapain sih? Gak paham gue. Jadi gini, tujuan penanganan skoliosis itu untuk stop pertambahan sudutnya. Intinya itu, ya. Jadi sebenarnya utamanya tuh bukan untuk mengkoreksi. Jadi bukan untuk ngelurusin lagi lah, bukan. Kenapa? Karena kalau sudut yang gede-gede banget di atas 100 derajat itu mungkin kita nggak bisa lurusin. Nah, terus paling nggak berkurang sudutnya. Kita memberikan satu, kalau misalkan memang tadi ada sesak napas, kita berikan ruangan lebih lah untuk paru-paru, jantung, ya kan. Tujuan utamanya itu untuk supaya sudutnya nggak nambah lagi. Kan yang bahaya tuh kalau dia makin nambah terus, akhirnya ruangannya makin kecil kan. Paling nggak kita bisa mempertahankan lah. Nah tapi kalau sudutnya yang relatif lebih kecil, misalnya 70-an, 60-an derajat, ketika kita lakukan tindakan operasi, biasanya kita juga bisa koreksi. Bisa kita lurusin lah. Ini kan kalau ngelihat ini kan lebih lurus ya ininya ya, dibandingkan dengan sebelum operasi ya, yang ada baut-bautnya tadi tuh. Mana sih nextnya? Nextnya coba deh. Nah ini kan jadi lurus kan? Oh iya. Iya kan? Cuma dia balik lagi gak sih? Kalau dipaksa kayak korset misalnya, habis itu korsetnya dilepas nanti balik lagi? Enggak. Kan udah ada implannya di dalam. Ada pennya di dalam. Loh, ntar harus copot dong pennya? Enggak usah. Didimin aja? Ya, jadi gini, sebenarnya bisa dicopot sebenarnya. Karena gini, operasi skoliosis itu ada 2 jenis lah. Ya ketika dia sudutnya di atas 50, ada satu prosedur namanya fusi. Fusi itu jadi masing-masing tulang belakang kita itu kan bisa gerak. Ada segmen-segmennya lah ya. Nah, masing-masing segmen itu kenapa dia jadi bengkok tuh karena ada gerakan di masing-masing segmen tulang belakang itu. Nah, ada kita fusi, kita pasangin pen panjang kayak tadi, ya kan, dari atas sampai bawah. Nah, jadi yang kita harapkan adalah tulang di atas sama tulang di bawah tuh nyambung menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga dia menjadi satu blok tulang panjang lah. Yang tadinya dia ada sendinya, nah dia jadi satu tulang panjang gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita kerjakan tethering namanya. Tethering. Kayak handphone jaringan nih. Kalau wifi-nya nggak kuat, tulangnya balik lagi. Nah, jadi tethering tuh kayak kita pasangin kabel, ya kan, kabel di tulang belakangnya. Jadi kan misalkan dia, tapi ini untuk orang-orang yang masih tumbuh ya, anak-anak yang masih tumbuh nih. Yang masih tumbuh. Jadi contohnya misalkan dia miring begini, ya kan, kita pasangin kabel nih di sisi yang cembung. Terus? Ya kan? Nah, terus kita harapin ketika dipasangin kabel, sisi cekung ini bakal tetap tumbuh. Emang kan karena mereka masih produktif kalsiumnya. Ya, apa sih, zat besi ya? Bukan, jadi lempeng pertumbuhannya kan masih kebuka. Bisa tumbuh gitu ya? Ya bisa tumbuh, nanti tumbuh lama-lama dia bakal lurus gitu loh tumbuhnya. Loh, kalau numbuh kan nambah, Dok. Maksudnya numbuh kan nambah lah, si gendutnya, cembungnya ini kan tetap ada. Kan cembungnya udah dipasangin kabel. Terus dipaksa tarik gitu. Kabelnya ditarik, ditahan lah sama si kabel itu, supaya sisi cekungnya bisa begini. Oh, tapi malah si cembungnya berkurang. Si cembungnya berkurang. Oh, gitu. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Tapi itu untuk yang masih tumbuh ya. Namanya berapa? 17 tahun? Di bawah. Mungkin 11 tahun, 12-an tahun. Maksimal mungkin maksimal 13 kali ya. 13-an tahun lah maksimal. Terus peran si spine centernya ini? Peran apa? Si robot ini? Nah, peran si robot itu tujuannya ini kan kayak ini nih, ada baut yang dipasang kan? Nah, baut yang dipasang itu kan dipasang masuk ke dalam tulang. Nah, masalahnya di tulang belakang itu dikelilingi sama organ yang penting. Contoh, ada saraf di situ, dalam tulang itu. Terus kemudian ada pembuluh darah gede di kiri kanannya tulang belakang tuh, ya, yang cabangnya langsung dari jantung tuh gede banget tuh. Udah gitu ada organ yang lain kayak ginjal di kiri kanannya tulang belakang, ada paru-paru di kiri kanannya. Nah, jadi kita harus pasang implan itu persis di dalam tulang. Nah, gimana caranya supaya si implan itu bisa masuk ke dalam tulang? Nah, dibantu sama si robot itu. Wah, ini asik nih pembahasannya. Boleh tahu nggak biar kita bisa komparatif sifatnya, Dok? Jadi kan kalau langsung tiba-tiba ngomongin robot, orang nggak tahu pembandingnya. Ya. Maksudnya, contoh robot ini kan harapannya kan agar memaksimalkan, agar mengoptimalkan, perfeksionis lah. Akurasinya tepat. Kan simpelnya gitu. Ya. Kalau misalnya gue punya pemikiran gini gimana, Dok? Ngapain gue pakai robot? Kan bisa secara manual. Nah, artinya kalau sebelum ada teknologi yang bagus ini di Rumah Sakit Premier Bintaro, itu mundur sebelumnya tuh gimana? Pakai apa? Sebelumnya manual. Robot Rizky. Robot
Ini serius gak sih? Emang iya. Robot Rizky ya. Robot Rizky sekarang. Robot sebelumnya. Anda ya. Iya betul. Pakai tangan Anda. Pakai tangan saya. Nggak percaya kayaknya gue ya. Iya kan? Iya kan? Enggak, maksudnya itu apa teknologi? Tadi menarik. Gue dengar kata saraf yang berbahaya apa segala macamnya. Berarti kalau nggak pakai istilahnya sebelum adanya spine center ini, agak deg-degan ya berarti ya. Kalau kesenggol sarafnya gimana tuh? Iya, jadi gini. Jadi memang kan, tapi kan kita dokter kan sekolahnya lama ya. Jadi ya, kan tahu. Jadi mahal lagi ya. Jadi sebetulnya kita udah mempelajari anatominya. Jadi kita udah tahu landmarknya gitu loh. Kalau kita mau pasang implan, kira-kira masangnya tuh harus di sini, trajektorinya gini, pasang masuknya kemana dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah ada landmarknya. Oh, akurasi udah tepat juga. Nah, akurasinya bagus juga. Ya ngapain pakai spine center? Nah, cuman permasalahannya kan gini. Saya contoh gini, mungkin saya kasih analogi ke kehidupan kita sehari-hari aja. Oke. Kalau zaman dulu, sebelum ada Google Maps misalnya, boleh gak sih ngomong itu? Boleh, Google Maps bebas, ya? ngomongin siapa aja di sini mah bebas. Bisa nggak kita pergi dari sini ke Blok M? Ya, nanya-nanya orang gitu. Ya bisa kan? Bisa aja lah. Bisa kan? Bisa lah. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, cuma ya gitulah. Nah, tapi setelah ada Google Maps, sebelum kita pergi, kita mungkin buka dulu. Kita cari nih jalan yang nggak macet yang mana. Iya lebih enak, pastilah, jauh lah. Kan? Iyalah. Lebih cepat kan? Iyalah. Nah, si robot itu fungsinya kayak Google Maps lah. Oh iya, akurasinya ya. Jadi dia tahu, di level yang ini ada masalah sama tulangnya, sehingga kita nggak bisa pasang dengan trajektori begini. Mungkin kita harus pasang trajektorinya agak begini dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita atur dengan menggunakan robot itu. Nah, jadi kira-kira gampangnya begitulah. Jadi nggak tebak-tebak asal apa Jadi kalau misalkan tadi contoh kita mau jalan dari sini ke Blok M, kalau kita nggak ada Google Maps mungkin berhenti. Kita coba dulu. Coba ini lewat jalan ini macet nggak ya? Lewat jalan ini macet nggak ya? Ternyata macet nih. Aduh, kita harus puter nih, cari jalan yang lain yang lebih nggak macet. Misalkan gitu lah ya. Yeah. Nah, jadi kalau dengan robot kita udah tahu dari sebelum masang. Ternyata trajektori yang ini bermasalah. Yang ini nggak bisa. Ini kita harus pasangnya begini. Ini kita harus pasangnya begini. Nah, itu aja. Paham. Iya sih, memang teknologi sih ya. Iya, betul. Dan akhirnya saving waktu juga sih sebenarnya sih dari penanganannya. Dokter juga jadi lebih cepat, lebih pede dan seterusnya. Tapi gini, kenapa nggak dikeretek-keretek aja? Nggak dikeretek aja? Enggak, maksudnya daripada kan bengkok tuh. Ya. Kan banyak keretek-keretek yang di YouTube dan lain sebagainya. Atau nggak dikeretek sama orang perindapan India tuh kan ada tuh. Kan suka prak bisa dong pakai keretek-keretek? Nggak bisa dong. Hah? Nggak bisa. Gimana caranya dikeretek-keretek hilang? Krek gitu belakang tulangnya. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Mati tuh dikeretek-keretek nanti. Hah? Itu mereka edukasinya begitu. Edukasinya gitu ya. Di YouTube ya, gue lihat. Ya harusnya sih nggak bisa ya. Jadi secara medis sih nggak ada tuh itunya tuh. Nggak ada keretek-keretek. Nggak ada. Ilmunya nggak ada itu. Abal-abal dong berarti keretek. Aduh, saya nggak bisa ngomong deh kalau itu ya, abal-abal dong ya. Channel yang itu. Kan iya nggak? Setahu gue kan keretek-keretek kan bisa kan kayak krek gitu. Itu. Ya, jadi kan itu pengobatan alternatif ya jadinya ya. Tapi bisa meninggal katanya. Hah? Itu. Ada yang meninggal. Dari suara.com. Iya. Ntar lu guys, jangan buru-buru keretek nih. Ntar gue baca lu bentar. Bisa meninggal. Dokter ortopedi ingatkan resiko pasien skoliosis nekat pijat kretek abal-abal. Iya, abal-abal. Cari aja yang nggak abal-abal. Yang abal-abal ya. Yang sertifikasi gitu ada nggak sih? Nggak ada ya. Itu kalau lebih murah dok. Iya lebih murah, tapi nggak selesai juga masalahnya. Wah. Iya kan? Iya. Iya, nggak selesai masalahnya. Saya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya, tapi saya lupa deh tahunnya. Kayaknya beritanya masih ada deh. Jangan, ini kan keretek-keretek nih kan bukan dokter ya. Ada chiropractic kalau nggak salah. Itu dia nanganin apa ya, masalah di leher kalau saya nggak salah tuh, di leher, terus meninggal. Habis chiropractic meninggal. Apa urusannya? Kan paling tengkleng. Nah, jadi gini, ketika di keretek-keretek itu di tulang belakang tuh ada pembuluh darah gede banget, cabang dari jantung untuk mensuplai otak. Nah, kalau saya nggak salah ya, waktu itu hasil pemeriksaannya, kenapa meninggalnya itu pembuluh darahnya ada yang putus di situ. Di leher? Di leher. Aduh. Kan dia cuma ngeretek gas katanya.
Nah itu. Krek gitu kan katanya gas Karena apa biasanya saraf sih? dikeretak tuh kan sampai bunyi kan ya? Bunyi Sampai bunyi kayak kan? gini Kayak nggak kita sih? begini kan ya? Gini. Kayak kita begini Tuh, nih kan ya? gitu. Bunyi gitu kan? Iya. Nah itu kan sebenarnya ketika bunyi ini tuh, itu gerakan sendi kita melewati batas kemampuannya. Oh gitu? Iya. Jadi contoh nih, satu jari nih ya misalnya ya. Jari kita bisa gerak sampai segini, maksimal nih. Iya. Nah kalau kita keretakin, kita harus gerakin lebih dari Oh kemampuannya. iya, paham. Hmm. Itu menyalahi aturan? Menyalahi kodratnya. Kodratnya manusia. Kodratnya manusia. Berarti yang profesinya fisioterapi? Oh fisioterapi beda. Oh, beda Kalau ya? fisioterapi ada ilmunya kalau itu. Loh yang kretek tuh apa sih profesinya? Bingung gue. Apa sih kretek-kretek itu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Di sistem kedokteran Indonesia nggak ada itu. Tapi kan pasti dia bisa bebas leluasa mau bikin konten, mau itu bikin praktek, pengobatan, ada tuh berarti boleh dong. Karena kan nggak dia di dinas pariwisata kan ya, kayaknya tuh kretek-kretek itu. Masa sih pariwisata mau kemana bang? Mau tour guide? Bener. Itu mah. Dia nggak ada di itu nggak ada di bawah Kementerian Kesehatan. Nah loh. Iya, Gitu ya? nggak di bawah di Kementerian Kesehatan. Karena nggak ada itu. Di Kementerian Kesehatan tuh setahu saya ya, adanya itu yang pengobatan tradisional, yang apa herbal itu. Herbal tuh ada tuh. Tahu. Nah, itu memang ada tuh. Memang ada ya? Regulasinya ada. Tapi kalau kretek nggak ada regulasinya setahu saya. Oh ngeri. Terus minta pertanggungjawabannya sama siapa ya kalau nggak ada regulasi begitu? Nah, iya, yang tadi kasus meninggal pasrah aja udah. Nah ya paling dituntut perorangan. Ya, tapi kan itu kabur kan kalau nggak salah. Hah? Kabur kan ya? Kabur gitu? si yang melakukannya kan orang Kanada ya kalau nggak salah ya. Orang luar negeri deh, saya nggak tahu deh negaranya mana. Loh, udah yang gitu, bule viral itu bukan sih? Bukan tuh, udah lama ya? Oh, ngeri banget. Hari itu. Oke, jadi hati-hati guys ya untuk di belakang ya. Aduh, malah gue pernah minta injekin anak gue lagi. Punggung. Kalau itu sih nggak apa-apa lah. Kan dikeretek juga bunyi krek gitu kadang. Ya, tapi kan bebannya kan nggak besar kan. Oh iya, ya beda. Paling berapa kilo sih? Dan juga kayak cuma biar enak-enakan aja gitu kan. Kalau yang dikretek kan kayaknya ada niat lebih dalam lah, nggak cuma sekedar enak-enak doang diinjek-injek kan. Dia udah brok sampai begitu banget tuh. Iya. Ya kan ada yang tarik leher ya? Ada yang tarik leher. Tahu kan? Iya. Tapi kan kadang-kadang sama di fisioterapi kan juga ada tarik leher sebetulnya. Cuman kan yang di fisioterapi itu kan terkontrol ya. Jadi ada berapa sih bebannya yang harus kita kasih. Terus udah gitu pressure-nya berapa. Itu kan ada mesinnya yang ngontrol semua. Kalau traksi itu, jadi nggak asal-asalan ditarik-tarik gitu. Kan kalau kretek-kretek kalau saya lihat tuh kan nggak ada ininya ya. Ada yang didorong aja pakai kaki kayaknya ditarik. Dorong pakai kaki, tekanannya gimana tuh ngaturnya kan nggak ada. Wih ngeri juga ya. Gue baru tahu loh. Gue pikir mereka ada kayak apa sih? Sertifikasinya ya? Iya. Kayak setahu saya sih nggak ada ya. Setahu saya. Mungkin saya salah sih. Cuman rasanya nggak ada deh. Coba komen di bawah teman-teman ya. Jadi hati-hati deh. Jadi mendingan pakai yang jelas-jelas saja. Nah, saya makin penasaran nih sama New Spine Center. Nah, ibaratnya begitulah di Rumah Sakit Premier Bintaro. Itu hanya di situ. Untuk yang kan ada Bintaro, Jatinegara, ada di mana sih, Surabaya ya? Saya sih biji Bintaro aja. Udah saya maunya sama Anda karena saya udah kenalnya sama Anda. Ya kita kan mah orang-orang percaya sama orang ya udah lah ya. Nah, di sana tuh akhirnya gimana sih proses kita dimasukin gitu ke ruangan gitu. Ini penasaran sama Spine Center. Si robotnya tuh bentuknya alat tuh. Abis ya, itu jadi deteksi itu. Jadi kan itu alat operasi sebetulnya. Ada nggak sih bentukannya? Oh dia masuknya ke dalam ya? Iya masuk ke kamar operasi. Jadi kan ini alat untuk operasi sebetulnya. Nah, jadi kan sebenarnya penanganan pasien itu kan komprehensif ya. Jadi mulai dari konsultasi dulu sampai kalau memang perlu operasi ya sampai operasi gitu. Nah dari situ sebenarnya kan bukan cuma sekedar operasinya aja, tapi supporting sistemnya yang paling penting tuh. Jadi bagaimana persiapan pra operasinya, ya kan? Gimana kita bisa mempersiapkan pemeriksaan penunjangnya sebelum operasi, kemudian bagaimana persiapan operasi untuk si pasien itu sendiri, pemeriksaan jantungnya, pemeriksaan penyakit dalam dan lain sebagainya lah ya, pemeriksaan sarafnya. Nah kemudian sampai operasi dan amit-amit nih kalau misalkan ada sesuatu, supporting structure untuk mensupport kalau ada apa-apa dari operasi tersebut. Nah itu kan kita juga harus siap. Jadi misalkan ICU-nya harus siap, terus udah gitu teman-teman rehabilitasi mediknya juga harus siap. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara operasi tulang belakang tuh
bukan cuma sekedar ini aja ya, bukan cuma sekedar operasinya aja, tapi sebenarnya itu ada satu sistem yang bekerja dari awal sampai akhir gitu. Dan itu melibatkan banyak sekali orang. Jadi memang membuat suatu sistemnya itu yang nggak mudah gitu loh. Apakah langsung, maaf nih saya agak pinggir jurang nih. Kan stigmanya kan misalnya mungkin dokter atau rumah sakit kan komersialitas ya. Apakah langsung begitu? Kamu punya penyakit tulang belakangnya begini, bengkok apa segala macamnya, kurvanya udah S banget nih. Udah langsung pakai spine center, robot gitu. Apakah langsung ke situ? Kalau ditangani nama Enggak lah. ya dokter, ya udah dokter aja gitu, tanpa alat itu bisa operasinya. Jadi contoh ya di keseharian saya lah ya sebagai dokter itu, dari semua pasien tulang belakang yang datang ke saya itu mungkin yang perlu operasi itu 10-15% paling itu maksimal. Jadi kalau misalkan ada 20 pasien misalnya, dari 20 itu paling 3, 4 maksimal, udah banyak tuh, 3-4 orang operasi itu udah banyak. Jadi sebenarnya masalah tulang belakang itu sebagian besar tidak membutuhkan operasi sebetulnya. Sebetulnya ya, tapi ada 15-20% yang butuh operasi, 15% lah kira-kira ya, yang butuh operasi. Nah, yang butuh operasi itu kan harus dijagain tuh, ya kan. Nah, itu supportnya memang harus kuat sekali ketika melakukan tindakan operasi itu. Kalau pasien yang minta, karena mungkin dia pengen beres lebih sempurna, nggak gitu. bisa. Dok, nggak bisa. saya mau Karena itu harus sesuai sama indikasi medis kan. Oh, nggak bisa asal gitu aja. Iya dong, harus sesuai sama indikasinya. Yang mana yang perlu operasi, yang mana yang enggak, itu kan harus diseleksi betul. Kalau memang nggak perlu, ngapain dioperasi? Kan biar lebih cepat. Siapa tahu penyembuhannya lebih cepat. Iya, cepat kaya dokternya. Habis itu saya suka dengan narasi ini nih. Habis itu pasiennya ini buntung. Iya kan? Iya juga. Bukannya kan kalau dokternya kaya raya kan apa? Bisa beli Lamborghini. Ya, tapi kan hidup bukan untuk itu lah ya. Mantap. Bener nggak? Mantap. Iya. Belum lagi ngomongin oknum-oknum dokter yang ditempel endorse sama sales-sales farmasi ya. Iya, jangan gitu lah. Saya demen sekali nih didikan-didikannya Rumah Sakit Premier Bintaro ini nih. Ya, maksudnya ya tau lah, kita semua tahu lah rahasia umum lah kayak begitu-begitu kan. Begitu masuk nggak kenapa-napa, tiba-tiba langsung suruh tindakan yang pakai begini, langsung pakai begini, gitu-gitu ya. Coba kita lihat dong, mungkin ada pengalaman dari pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro atau mungkin ceritanya, ada nggak sih testimoninya? Boleh dong, Feby munculin dong. Saya mau tahu nih, maksudnya kan biar penonton saya kan juga nggak beli kucing dalam karung gitu loh, ya kan, biar benar-benar jelas. Sebenarnya ada apa aja sih, apa segala macamnya. Nah, maksudnya adalah proses dari penyembuhannya berapa lama dan kalau jahitan kan pasti kelihatan ya. Cuma salah satu-satunya cara kayaknya harus di bedah plastik ya. Kalau jahitan ya. Iya, kalau jahitan pasti kelihatan gitu loh kalau habis operasi gitu. Iya. Memang kalau operasinya gede gitu ya, kayak skoliosis yang panjang dari atas sampai bawah gitu, ya memang pasti ada bekas ya, ada skarnya ya. Ada sisa itu. Ya sebenarnya itu bisa dihilangin sih ya kalau memang niat dengan pakai apa? Ya, Salep tuh salah satu bisa itu mengurangi jaringan parut yang terbentuk. Itu bisa. Lama kali ya. Kan dia belum lagi ada apa, Dok? Keloid apa? Keloid ya. Keloid kan. Tapi kan itu bisa diminimalisir sebetulnya. Kan kalau orang-orang yang operasi bedah plastik tuh hampir nggak ada ininya kan. Hampir nggak ada bekasnya kan. Nah, coba Feby, kamu kan OP yang hidung ya? Hidung botox ini, ya? Iya, kan ada garis-garis kayak gitu kan sebetulnya. Tapi kan ini baru kan kalau ini kan. Iya. Ini baru lah kalau ini. Ya, akhir-akhir tahun lalu, beberapa bulan lalu tuh. Nanti kan lama-kelamaan hilang dia. Oke. Dan menipis. Berapa lama fase pemulihan deh? Biasanya kalau habis operasi pakai spine center misalnya. Kalau ya tergantung ya. Kalau operasi gede, skoliosis gini 1 minggu biasanya dirawat di rumah sakitnya rata-rata loh. Seminggu di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit kayak tongkat gitu-gitu gak sih? Enggak lah, jalan dong. Langsung jalan? Iya. Hari kedua, hari ketiga udah jalan pasien. Oh, cuma kan gue kayak mindset gue tuh kayak nggak bisa nunduk gitu, ruku gitu nggak bisa ya?
Bisa, Bisa langsung? Bisa, tetap bisa. Tapi butuh waktu ya. Katanya kalau ruku mungkin harus ditunda dulu sampai Sholatnya duduk ya? ya Bagi sholat yang dulu sholat sementara sementara dulu ya. Jadi Hmm. sholat duduk dulu. Berapa lama sih? 3. Paling 1 bulan. Habis 1 bulan udah mulai ini lagi. Yang gede ya, operasi yang gede nih ya. Iya. Kan spektrum operasi tulang belakang tuh banyak banget soalnya. Dari kayak gini skoliosis gitu ya. Saraf kejepit, itu kan juga bagian dari tulang belakang tuh. Lah, lu nanganin semuanya, Dok? Semua. Bus, cakep. Kuliahnya pinter nih dia nih, gak pernah bolos nih. Karena udah sayang uang orang tua ya banyak gitu ya. Ini kita lihat nih. Hmm. Mana tadi? Ini ya. Setelah ini apa? Dia posting di ini ya, testimoni di akun sosmednya. Yang mana sih, yang cewek apa cowok? Yang cewek ya. Kintannya ya. Yang cewek. Ini kan udah publikatif jadi kita bacain ya, karena memang udah posting juga. Ini apa nih? Ini panjang banget nih kayaknya nih. Dia tuh sebenarnya nanya ulang ke suaminya. Nah itu ini, operasi skoliosis, salah satu operasi tersakit. Recovery termasuk, nanti Anda klarifikasi coba ya. Tersakit coba. Termasuk recovery termasuk lama, dan alhamdulillahnya aku ambil ini pakai teknologi robotik. Pakai teknologi robotik nih, kita lagi bahas nih. Fusi tulang dan full bedah dari bawah leher sampai tulang ekor. Wow, ini berarti kasus yang berat ya kalau gini? Berat. Oke. Nah, mana sih ini hari di mana divonis operasi oleh dokter di rumah sakit dengan spine center. Aku sebetulnya masih bisa jalan tapi nyeri. Oh, ini maksud gue. Berarti dia dipakai jalan tuh kayak linu-linu gitu kali ya. Iya, hati-hati teman-teman, jangan dianggap enteng ya. Segera coba bawa nih, karena efeknya takutnya kemana-mana. Ini udah miring banget tuh. Ini udah pakai insole. Terus he said, dokternya bilang, padahal aku udah pakai rok lebar buat nyamarin. Dan pakai insole 3 cm karena tungkai itu apa sih? Kaki ya. Oh, tungkaiku panjang sebelah. Oh, yang kayak tinggi sebelah gitu ya? Iya. Dokter udah periksa secara bentuk fisik luar, posisi bungkuk, ruku, tiduran, dan berdiri. Diraba juga dari kemiringan panggul. Oke lah, bismillah kita jadwal. Oke, next coba. Aku masuk opnam sorean. Mana nih? Sebelum akhirnya aku ketemu stok ASI. Oh, dia masih menyusui aman ya kalau kayak gitu-gitu ya? Ya bisa diatur sebetulnya itu. Oke. Aku masuk H-2 operasi karena banyak tes kelayakan. Oh, dites juga. Cakep juga nih harus Premier Bintaro nih. USG jantung. USG itu buat hamil gitu kan? Ya, tapi di jantung. Iya. CT scan. X-ray ronsen dengan banyak banget posisi. Intinya ngecek semuanya. Paru-paru, jantung terutama. Ini bisa, kalau udah dicek semuanya, ini bisa jadi nggak jadi atau gagal operasi ya? Karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang bisa. Kalau nggak memungkinkan ya nggak. Atau kita perbaiki dulu misalnya. Oke, tes darah lengkap. Nggak lupa membawa. Oke, next. Oh, dimasukin ya. Ini buat CT scan ya? MRI ya? Katanya nggak perlu MRI, dok. Oh, kasusnya berat soalnya. Kasusnya berat ya. Ada yang perlu, ada yang nggak. Ya, MRI biasanya standar untuk lihat evaluasi saraf ya. Oh, oke. Kalau skoliosis ya. Oke. Next. Ini hari pertama lewati, hari kedua isinya full edukasi apa nih? Spesialis saraf, spesialis jantung. Semua turun tangan nih. Iya, makanya tadi saya bilang bahwa kalau operasi tulang belakang tuh nggak ada supportnya. Supporting sistemnya harus bagus. Ibarat Kementerian Ekonomi Kreatif, sebuah kementerian itu masuk ke semua lini. Pemain bola di gelandang. Ini serius menurut saya ya. Kalau dokter spesialis lu apa sih? Ortopedi. Ortopedi ya. Iya kan? Berarti masuk juga ke segala lini juga ya. Berarti gaji lu paling mahal ya, Dok ya? Enggak lah. Gak penting banget gue ya. Karena melibati semua aspek ya. Iya. Nah ini nih, kayak gini-gini nih. Kita cepetin ya. Gue penasaran sih sebenarnya sih. Soalnya stigmanya kan kalau tulang kan kayak gimana gitu loh. Ya. Takutnya susah jalan nantinya, lambat penyembuhannya, recovery. Mana ya ini. Dan di malam harinya, H-1 bedah, ada case conference full. Semua dokter, anestesi, syaraf, penyakit dalam, internis ya. Pain management, laktasi, dan tentunya dokter yang operasi aku juga tim spine center. Berkumpul. Ini posisi suami yang fotoin. Oke, sedihnya saat itu dijelasin kalau sudutku dari 92 derajat. Oh, dari 92 derajat kemungkinan cuma bisa berkurang dikit. Jadi 60-an karena tulangku cukup rigid. Oh, ini berarti yang kategori tadi yang lu bilang apa, Dok? Lebih tinggi ya? Di atas 50 ya? Ya, jadi kalau sudutnya rigid
mungkin kita nggak bisa koreksi banyak kan ininya, si kurvanya. Karena Iya, ya iya. memang tujuannya bukan itu. Di sini apa kesimpulannya, Dok? Dari mereka, dari dia nih. Maksudnya kesimpulan apa Maksudnya nih? kesimpulannya setelah dia menjalani proses di Mhm, Rumah Sakit Premier Bintaro sama lu nih, Dok. mhm. Mungkin apa yang dia rasakan apa segala macamnya, happy saat itu. Atau dia gini deh, ada nggak dia pernah konsul mungkin ke pengobatan sebelumnya, ke tempat sebelumnya, tapi nggak ada penanganan, nggak ada perubahan atau mungkin nggak puas apa segala macamnya? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu, saya nggak Nggak nanya, nanya ke situ nggak ya? nanya ke situ juga sih. Tapi alasan dia langsung pilih ke RS Premier Bintaro? Biasanya Heeh. pasien skoliosis itu dia nggak ketemu satu dokter biasanya. Biasanya dia ketemu banyak dokter. Ya pasti kan lewatnya keretak-keretak dulu pasti. Hah? Jadi jadi Iya nggak sih? saya nggak tahu deh kenapa dia memilih saya kan saya nggak tahu ya. Oke. Itu kan hak prerogatifnya dia Iya, ya untuk memilih. oke. Jadi saya nggak nanya ke sana sih. Oke, dia udah coba berkali-kali dokter biasanya kayak begitu ya? Biasanya begitu biasanya. Jadi nggak mungkin dia hanya konsul ke satu dokter, pasti dia konsul ke banyak dokter sih. Tapi untuk Spine Center sendiri sebenarnya apakah satu-satunya di Indonesia yang ada di tempat Anda? Eh terus terang saya nggak tahu, mungkin di rumah Gue sih sakit baru dengar ya, kalau gue Nah, baru dengar, gue nggak tahu kalau yang lain. di rumah sakit yang lain mungkin ada sih yang membuat tim seperti ini ya. Tapi apakah apakah konsepnya sama atau enggak kan saya nggak tahu. Iya, Ya, ya, bahasanya kan ada ilmu di situ, iya betul. tangannya juga berbeda, Iya, apa segala macamnya gitu ya. iya. Top sih. Kalau dari RS Bintaro, gue dari kecil waktu zamannya gue tinggal di Ciputat, kan lewat apa namanya? Tegal Rotan tuh, Tegal Rotan ya ya. kan? Nanti kan langsung ke situ. Sering Iya. gue kontrol dari dulu ini rumah sakit. Udah tua ini rumah sakit. Masuk ke sektor 7 ya, samping Sektor 7 dekat ya. lapangan golf ya. Taman tuh depannya. Udah nggak ada lagi Udah nggak ada ya? Buset, gue udah nggak ada. udah lama banget gue kagak main kesana ya. Udah jadi Iya. apa tuh ya? Lapangan golf udah jadi Kayak taman gitu ya? kan apa sih bank itu ya? Iya. Bank Permata ya? Iya. Masih yang Niaga ya? Iya. Nggak, ini gue lagi mengukur bahwa memang ini rumah sakit udah dari lama Iya. gitu loh. Dia proven deh, insya Allah nih. Oh, ini ada videonya juga. Lu kalau mau lihat sebenarnya tinggal buka aja akun atau channel YouTube-nya Rumah Sakit Premier Bintaro. 174.000 yang sudah berlangganan dan menjadi pelanggannya udah percaya nih sama rumah sakit nih. Apa segala macamnya. Nah, sebenarnya ada mau lu tambahin nggak, Dok? Dari proses bahasanya apa ya? Penanganan untuk ya ortopedi, traumatologi, apapun itu yang ada hubungannya sama tulang belakang. Ini buat teman-teman jadi lebih paham nih yang dikerjain di Rumah Sakit Premier Bintaro seperti apa. Sebenarnya apa ya? Kalau dari saya sih, dari saya pribadi sebagai dokter ya, intinya jangan pernah takut untuk ini aja ya, untuk periksa ya. Untuk periksa, untuk evaluasi kalau memang ada keluhan dengan tulang belakangnya. Mau itu bengkok, mau itu ada sakit pinggang, sakit leher, atau apa ada sakit menjalar ke kaki, menjalar ke tangan, sebaiknya periksakan aja. Nah, Oh, karena nyampe sana ya? iya, karena spektrumnya kan luas banget sebetulnya. Spektrum Oh. tulang belakang tuh luas. Ini kita bicara skoliosis nih baru satu aja nih, baru satu diagnosis aja dari mungkin ratusan diagnosis yang bisa ada di tulang belakang gitu loh. Oh, cuma ada level-levelnya nggak? Yang paling parah tuh yang misalnya yang dari leher atau kaki atau apa gitu, ada ukurannya nggak? Jadi maksudnya teman-teman jadinya mindsetnya nih jangan enggak leher gua aman-aman aja, tapi taunya selama ini yang lu rasain ini adalah di kaki, taunya itu nyambung ke tulang belakang gitu loh. Gara-gara kayak apa hubungannya di kaki? Emang gua rada nggak enak sih di kaki, tapi nah taunya begitu udah tahu edukasi ini, lah jangan-jangan gua tulang belakang nih gitu. Nah, jadi kalau di tulang belakang tuh ada red flags. Ada red flags-nya. Jadi red flags-nya itu adalah kapan sih kita harus datang ke dokter. Oke. Nah, jadi yang pertama itu di tulang belakang tuh kalau misalnya ada nyeri menjalar ke kaki atau nyeri menjalar ke tangan, tidak hilang dengan obat-obatan warung. Ya kan, obat warung tuh obat yang bisa dibeli bebas lah ya. Yang mana? Ya. Yang P? Ya apa aja lah pokoknya. Pokoknya kalau kita bisa beli obat bebas, kan Hmm. biasanya ada obat anti nyerinya tuh. Hmm. Misalnya apa yang isinya apa paracetamol misalnya, atau isinya ibuprofen. Nah itu udah diminum itu, tapi ternyata nggak hilang juga sakitnya. Nah itu wajib. Oh, memang nggak kedeteksi ya obat-obat kayak gitu ya? Dia nggak Dia kan over the counter kan, bisa dibeli bebas kan. Bukan, maksudnya ketika minum obat itu memang untuk tulang belakang tuh dia nggak akan bisa meredakan nyerinya ya? Jadi gini, kan nyeri itu macam-macam. Iya. Source-nya kan macam-macam ya. Nah, tapi kalau nyeri yang sangat spesifik misalnya kejepit lah sarafnya misalnya gitu ya. Itu minum obat itu nggak akan hilang sakitnya. Oh. Jadi misalkan udah 3 hari, 4 hari coba minum obat itu nggak hilang-hilang juga. Iya. Nah, wajib konsul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila
ada sakit di pinggang atau sakit di leher disertai dengan gangguan fungsi, misalkan tangannya jadi lemas atau kakinya jadi lemas, itu juga wajib datang ke dokter, ya kan. Oh, Nah itu wajib tuh datang ke dokter. Atau bengkok tulangnya, kan nggak kayak tahu kita. bengkok tuh kan kadang-kadang kelihatan, biasanya sih ya kalau Hmm. bengkok tuh yang lihat tuh kan orang lain biasanya. Hmm. Misalnya orang tuanya kalau Hmm. anak-anak gitu ya, atau kalau anak sekolahan tuh guru di sekolahnya Hmm. yang lihat bengkok, itu wajib datang, sebaiknya harus wajib datang. Nah sebenarnya kalau yang muslim gampang lihatnya, ngelihat tulang bengkok tuh minta minta mereka ruku aja. Oh, kelihatan deh. Ruku, udah gitu berdiri dari belakang, kita lihat tuh punggungnya tinggi sebelah nggak. Nah kalau punggungnya tinggi sebelah, Oh. misalnya sebelah kanan lebih tinggi atau sebelah kiri lebih tinggi, nah itu harus datang konsul. Dan ini dia nggak mandang usia ya, bisa juga dari kecil ya. Bisa dari kecil, datang aja. Oh, jadi nggak melulu kelainan gitu misalnya. Nggak melulu. Ada yang kelainan dari lahir itu ada. Iya, maksud saya gitu. Ya. Kalau udah itu udah nggak bisa ditanganin. Bisa Oh, tetap ditanganin. ditanganin ya? Tetap ditanganin. Oh, maksudnya Ada. kelainan kan bukan berarti kayak jadi permanen ya? Enggak, bisa ditanganin. Ya tergantung, kita tinggal ini Oh. aja. Tinggal sesuaikan permasalahannya apa, nah kita jawab permasalahan itu kan. Ngilu ke kaki tuh bagian mana? Tadi lu bilang Tergantung sarafnya. Saraf misalkan biasanya seringnya tuh sakitnya dari bokong menjalar ke betis misalnya. oh sisi belakang berarti kan? Sisi belakang atau sisi samping biasanya paling sering tuh. Selama ini kan taunya paling asam urat. Ya itu juga bisa sih asam urat. Cuman kan biasanya dia gejalanya khas kali ya. Nyut-nyut gitu ya. Ketarik rasanya. Kayak ada kabel di dalam kaki udah gitu ketarik misalnya. Oh. Nah itu datang ya kan, atau ada sakit disertai dengan penurunan berat badan yang signifikan. Tapi kita lagi nggak mencoba menurunkan ya. Oh iya. Bukan diet apa-apa Bukan ya. diet, bukan apa gitu ya. Tapi tiba-tiba berat badan kita turun, nggak jelas kenapa gitu. bisa gitu ya? Ya bisa, itu kan Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Bukan maksudnya sehat, bukan sakitnya. Turun badannya dulu yang gue mau bahas. Iya, tapi kan itu bisa biasanya ya. Kalau kayak begitu tanda-tandanya ada cancer, ada tumor yang kayak gitu loh. Atau misalkan ada infeksi. Infeksi TBC misalnya, kita endemik nih TBC nih Indonesia. Nah itu juga sering tuh terjadi infeksi TBC di tulang belakang. Kemana-mana tulang belakang ya? Banyak masalahnya, banyak banget. Oh. Gitu. Nah jadi intinya itu, jadi ada red flags-nya. Tadi yang tadi saya sebutin tuh red flags-nya, tanda bahayanya lah. Jadi, yang paling sering biasanya kasusnya mana? Yang paling sering ya? Iya, dari yang tadi disebutin tuh. Dari disebutin tuh paling sering sakit pinggang. Yang datang ke poliklinik tuh ya. Itu paling sering tuh orang sakit pinggang. Sakit pinggang, sakit leher tuh sering banget tuh. Jangan dianggap remeh tuh. Apalagi kan sering sekarang kirain cuma gara-gara paling pegel-pegel gue depan laptop lama nih sekian jam. Kan pinggang tuh pegel-pegel. Ya kan. Minum obat aja tuh yang buat pegelinu apa segala macam. Tapi kok nggak hilang-hilang apa segala macamnya. Itu termasuk obat warung kan maksudnya kan? Iya, termasuk warung, betul. Itu silakan langsung konsultasikan ke dokter gitu. Iya, betul. Sebaiknya gitu. Tol udah cepat kok untuk ke Rumah Sakit Premier Bintaro, udah gampang ya teman-teman semua ya. Nanti kalau mau detailnya sosial medianya buka dong. Tadi IG-nya apa? IG-nya RS Premier Bintaro ya. Di sini nih. Kalau konsultasi itu tinggal janjian sama Dokter Rizky itu gimana? Hari apa aja dok di sini? Saya di sini. Iya, prakteknya. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Banyak sih. Royal dan loyal berarti Anda ya sama rumah sakit ini ya. Banyak. Iya, bisa appointment kan? Bisa janjian kan apa segala macam ya. Nah, tinggal cek aja, mungkin linknya bisa dibuka kali ya. Ada di situ semua kali ya? Ada, harusnya ada di situ sih ya. Ada apa? Aplikasi? Ada. Lebih gampang lihat mana sih kalau ke RS Premier Bintaro? Oh, ada WhatsApp-nya. Oh, chatbot. Oke, jadi ntar 24 jam. Saya nggak tahu sih ini mana ini ya, saya nggak tahu terus terang. Enggak, ini kan bisa diklik di sini nih. Ya teman-teman. Kayaknya harus lihat di itunya deh. Di website. Itu ada jadwal praktek dokter tuh. Cari aja mukanya dokter. Iya. Ya kan bisa janjian Selasa, Rabu dan seterusnya lah ya. Nah, itulah pokoknya. Lu lihat aja di sana ya. Nah, ini gue menarik ya, pengen belajar banget maksudnya mengenai tulang belakang karena kayak gini nih, kerjaan kayak begini. Ini kan jujur ya, memang gue pribadi tuh agak nggak enak, pegel apa segala macam ya. Kapan-kapan gue cek dulu aja kali ya. Boleh. Soalnya kan kita kan kerjanya begini gitu kan, santai. Apalagi yang misalnya kurang minum apa segala macam bahaya banget kan. Nggak olahraga biasanya tuh. Iya betul. Iya kan.
Kok Anda bisa nebak ya? Ketahuan ya. Kenapa? Kan bukan berarti saya nggak posting paddle tapi saya nggak olahraga loh. Masa ukurannya harus sosial media? Tapi memang bener juga sih. Itu ada latihan khusus ya di rumah? Apa? Buat bahasanya apa ya? Mitigasi. Iya, gerakan apa ada nggak sih dari istilah medisnya tuh? Bukan kretek ya? Bukan. Jadi ini olahraganya apa? Sebenarnya olahraga tuh cuma ada 2 sebetulnya. Hah? Sebenarnya. Apa dan apa? Jadi kan intinya olahraga itu sebetulnya melatih otot kan. Iya. Sebenarnya. Iya. Sebenarnya loh. Nah, jadi hanya ada 2 jenis. Jadi ini dasar banget nih, Iya. dari olahraga nih. Satu olahraga yang melatih otot jantung. Ya. Yang kedua olahraga yang melatih otot rangka. Otot jantung itu bahasa kerennya kardio. Olahraga kardio. Oh, tahu. Iya. Ya. Lari, sepeda di gym itu. Terus apa treadmill lah ya, Iya. Terus apa lagi tuh ya? Boxing misalnya, atau apa sih yang apa station tuh apa sih bahasa yang triathlon apa sih? Tahu. Ya, tahu. Berenang ya. Iya. Nah, itu adalah olahraga yang melatih otot jantung. Makanya kita kalau menggebu-gebu, ya jantungnya kan denyutnya tinggi ya. Tinggi banget tuh. Nah, yang kedua olahraga yang melatih otot rangka. Otot rangka tuh ini otot misalkan otot perut jadi kotak-kotak. Aderai, Om Deddy gitu ya. Nah, gitu-gitu kan. Itu dengan latihan beban. Oh, hanya 2 itu ya? Hanya 2 itu. Lah yang kalori diturunin, ngilangin kalori, itu masuknya mana? Kardio? Ngilangin dua-duanya. Caranya aja yang berbeda. Kalau jadi kan dua-duanya ngebakar kalori kan? Iya. Iya. Caranya aja berbeda. Kalau kardio kita bakar kalori pada saat kita melakukan olahraganya. Kalau latihan beban, kalori itu akan terbakar ketika massa ototnya bertambah. Iya. Nah, itu aja. Hanya mekanismenya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Oh, dan untuk tulang belakang? Dua-duanya aja udah fokus. Dua-duanya fokus. Utamanya kalau kita bicara tulang belakang secara spesifik ya, latihan otot rangkanya yang harus dikejar. Jadi latihan bebannya yang harus ditingkat. Jadi otot perutnya, otot punggungnya, mungkin bahasa kerennya itu core muscle. Nah, jadi core exercise. Berarti kayak termasuk angkat besi ya? Ya kan ya. Squat juga kan itu kan core juga tuh. Iya, core. Terus udah sini gitu kan apa plank. Ya gerakan-gerakannya contohnya kayak gitu. Yang hal membosankan bikin kayak nggak ada jelasnya gitu kan. Apaan sih nih gitu ya. Ya kira-kira gitulah ininya. Oh, oke. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebelum akhirnya makin jauh apa segala macam, minimal latihan itu dulu, baru nanti tinggal konsultasikan ke dokter kalau memang ada hal-hal yang dirasa janggal apa segala macamnya. Dan kalau saran saya, waktu saya kecil juga saya udah bolak-balik rumah sakit Premier Bintaro. Kalau saya, tapi nggak tahu. Anda praktek mulai di sana untuk kedokteran apa segala macam udah berapa lama? Berapa lama ya? Oh, selama jadi dokter lah ibaratnya gitu. 13 tahun kali ya. 13 tahun. Sudah proven tahun. Lah berarti lah ya. Udah lama lah. Siap. Ada yang mau tambahkan dok? Buat teman-teman terkait tulang belakang, ada yang belum kita sempat nggak kebahas nggak nih? Karena ini penting sekali ya. Nggak apa-apa, saya masih ada waktu nggak sih sampai Ramadan? Banyak sih sebenarnya. Tapi ya itu ini ya udah lumayan lah highlight. Lu bawa alatnya nggak sih? Span center itu? Gue penasaran lagi. Nggak ada alat yang nggak dibawa. Masukinnya kayak apa segala macam itu teknologi dari mana sih? Ini si mesinnya tuh buatan apa ya? Buatan Amerika kali ya? Mana? Ini kan? Buatan Amerika kayaknya. Nih, gua nggak tahu ya. Mungkin di ujung obrolan ini lu mau buka-bukan apa enggak? Karena biar to the point aja lah. Sebenarnya berapa biayanya untuk pengobatan seperti ini? Saya nggak tahu. Karena itu polisinya rumah sakit itu. Oh iya sih. Polisinya rumah sakit. Oh lu mah cuma ini doang ya? Apa namanya? Tukang. Apa namanya biaya apa namanya? Kita kuli lah. Operator tuh biaya biaya jasa ya? Jasa aja ya. Iya jasa ya. Cuma penasaran aja sih, maksudnya kira-kira berapaan gitu loh. Maksudnya dengan gini, gue pengen ngukur value to value-nya. Bukan berarti harga mahal itu juga akhirnya menjadi bukan kalau berbanding lurus sama benefit sama value-nya. Kalau gue sih versi begitu. Dan tujuan daerah menyembuhkan dan lain sebagainya itu kan juga gue mau tahu sih sebenarnya sih. Sebenarnya dari ChatGPT udah bisa kelihatan kali ya. Sambil dicek aja tuh. Bisa kali ya. Kisaran coba cek. Nggak, gue penasaran aja. Memang kita dikasih solusi ini memang harus transparansi. Ya pengen tahu, penasaran. Kalau misalnya mungkin ada seorang dokter juga kayaknya kurang etis juga kalau dari menyebutkan harga dari pihak rumah sakit gitu kali ya. Tapi ini kan kita disclaimer berdasarkan ChatGPT. Belum bisa jadi lebih murah, bisa jadi mungkin lebih mahal atau mungkin sama yang ada di rumah sakit Premier Bintaro. Coba buka.
Harga langsung aja dah. Aduh, harusnya di prompting dulu tapi nggak apa-apa. Menggunakan robot. Menggunakan robot spine center. Nah, operasi skoliosis. Nah, berapa harga depannya kasih berapa dong? Tapi ya bisa jadi dia pinter lah. Coba kita lihat teman-teman semua. Berapa total pasien yang udah ditangani? Aduh, berapa ya? Nggak pernah Ribuan. itu saya, banyak lah. Ribuan apa enggak? Keluar kan? Rumah Sakit Premier Bintaro. Keren. Rumah Sakit Premier Bintaro paling sering tuh. Robot assisted navigation untuk kasus skoliosis. Cielah, langsung congkak nih abis ini nih Dokter Rizky nih. Tapi itu bukan buat saya loh segitu. Bukan. Enggak, kan? maksudnya gue mau ngasih tahu bahwa data di ChatGPT aja tahu bahwa Rumah Sakit Premier Bintaro lah yang memang paling sering untuk penangani seperti ini gitu loh. Penanganannya keren dan orang-orang berarti lebih proven kan, banyak yang kesini ternyata. Nah ini enak nih kalau kayak begini nih. Jadi kita nggak janjian seolah-olah memang membagus-bagusin gitu. Enggak, ini kan kata ChatGPT. Ya kan, untuk kasus skoliosis mencantumkan biaya 300 jutaan rupiah untuk operasi skoliosis dengan teknologi robot atau robotic navigation. Tuh, gila. Sekarang praktek lu mau dapat 300 juta, Dok? Ya enggak lah. Kaya dong saya kalau gitu. Maksud Anda mau bilang bahwa yang punya Rumah Sakit Premier Bintaro kaya? Hah? Anda dapat komisinya? Oke, lanjut. Nih dia nih, bandingkan dengan operasi konvensional di Indonesia. Tuh ya, operasi skoliosis tanpa robot di rumah sakit swasta bisa mulai dari puluhan juta, 25 jutaan lah ya, sampai 150 juta. Tanggung juga ya kalau 150 juta ya. Boleh ini dong, apa ya? Saya biar langsung clear aja. Perbedaan. Ini di bawah udah keluar nggak? Perbedaan. Maksudnya bukan maksud membandingkan sama yang konvensional, maksudnya yang tanpa alat itu ya. Kayak apa, biasanya apa ya? Kalau bahasa agak-agak lebih tajamnya kayak resiko misalnya. Nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa, cobain. Nggak apa-apa, coba aja. Kan ChatGPT yang jawab. Iya, ChatGPT. Kita kan disclaimer kan, ini kan sumbernya ChatGPT. Iya. Ya kan, ini misalnya perbandingannya apa sih sebenarnya resiko yang dihadapi kalau pakai tanpa robot spine center gitu loh. Jadi maksud gua kalau tadi kan 150 juta kan. Tanpa robot kan, kita ngomong plafonnya lah. Terus yang ini kan 350 juta. Kalau beda misalnya setengahnya lah ya. Tapi kalau untuk kesehatan kita jadi lebih membaik kan kenapa enggak gitu loh. Nanggung betul dari 150 ke 300 gitu. Tapi ini juga ChatGPT sih, gue juga nggak tahu juga apakah segitu apa enggak ya di Premier. Coba lihat resiko operasi dengan dan tidak pakai robot. Ya udahlah gitu dulu, coba kita lihat. Jadi biar teman-teman teredukasi gitu loh. Kita ini edukatif sifatnya. Itu. Karena saya tahu pasti banyak yang ditutupi oleh Dokter Rizky. Lu nggak bisa ngeles di sini. Gue bongkar sampai tulang rusuknya Rumah Sakit Premier Bintaro. Gitu ya? Sama gue nggak bisa ngeles lo. Tuh lihat, konvensional, teknik freehand. Oh istilahnya begitu ya. Mengandalkan pengalaman dan tangan ahli bedah. Akurasi bisa sangat baik pada tim yang sangat terlatih. Tapi rentan terhadap variasi antar dokter dan resiko misplacement. Apa sih maksudnya? Misplacement tuh yang tadi saya bilang posisinya tuh bisa nggak pas lah posisinya. Coba atas, yang atas. Kalau untuk robot, akurasi pemasangan implan dan skrup pedicle sehingga resiko kesalahan penempatan dapat lebih rendah dibanding teknik manual. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan saraf. Beberapa studi menunjukkan pemasangan skrup lebih akurat katanya. Oke. Nah ini bawahnya lagi resiko komplikasi. Kalau konvensional itu komplikasi seperti infeksi, pendarahan, dan kelainan saraf tetap ada karena sifat invasif dan manipulasi tanpa panduan 3 dimensi. Oh iya, dia karena tidak ada 3 dimensinya ya. Ya kayak Google Maps yang tadi saya bilang. Wih, nih. Itu kepalanya besar nih abis ini takutnya dokter isi. Teknik ini masih memerlukan dokter ahli yang berpengalaman. Makanya tadi lu bilang bukan menggantikan bukan robotnya ya. Betul. Tapi dia untuk membantu. Alat bantu dia tuh, alat bantu ya, ujung-ujungnya apa sih? Iya sih, kayak gue pakai AI juga tergantung guanya kan, yang nge-prom gitu loh. Apa segala macamnya. Keunggulan, coba lihat. Pakai robot, luka sayatan lebih kecil, minim invasif. Apa sih invasif? Gue bingung deh. Istilah-istilah kayak begini nih. Invasif tuh apa ya? Jadi kan kalau kita operasi gede tuh kita anggapnya tuh dia maksimal sayatan. Salah satunya sayatan lah. Jadi jaringan yang dirusak lebih banyak gitu loh. Semakin invasif berarti jaringan yang rusak lebih banyak. Oh pantesan, ini ngomongin darah nih. Tuh lebih sedikit darah hilang. Oh berarti kalau konvensional itu pasti ada transfusi darah dong?
donor. Tergantung operasinya, lagi-lagi tergantung operasinya ya. Tapi salah satunya fungsi si robot ini kan memang untuk mengurangi kerusakan jaringan sehingga perdarahannya menjadi lebih sedikit. Salah satu tujuannya. Walaupun mungkin nggak bisa kita aplikasikan di semua kasus, tapi salah satu tujuannya itu. Oh iya sih, ya udah pasti teknologi lebih maju ya, udah lebih berkembang ya teman-teman ya, pasti wajar kalaupun misalnya tadi pakai ukuran 2 kali lipat lah, paling gampang gitu ya. Kenaikan jadi harganya 2 kali lipat karena memang teknologinya apalagi New Spine Center ini kan pasti kan menghasilkan yang insya Allah output yang maksimal gitu teman-teman semua. Jadi istilah untung masih kaldu ya, gue bilangnya kaldu, kali 2. Istilah pengusaha kita pedagang bilang kaldu. Kalau masih kaldu sih atau kali 2 mah ya memang wajar. Yang bahaya kan kali 3, kali 4 gitu kan. Kalau kali 2 ya oke lah 150 ke 300 ya. Gue nggak tahu teman-teman kalau mungkin ada pasien-pasien alumni lu bisa komen di bawahnya kesimpulannya apa coba. Bisa dia kasih kesimpulan deh. Tuh kan ada kesimpulan. Operasi tulang belakang dengan robot seringkali menawarkan akurasi lebih tinggi, kemungkinan pendarahan lebih sedikit, sayatan kecil, dan pemulihan yang relatif lebih cepat. Berarti kita bisa dapetin cuannya jadi lebih cepat lagi, guys. Kembali aktivitasnya. Dengan tingkat komplikasi yang umumnya sebanding atau sedikit lebih rendah dibanding teknik konvensional dalam banyak studi. Nah, ya tentang pendarahan juga ternyata ngaruh juga di sini ya. Kan pisaunya sama aja padahal ya. Ya jaringannya. Jadi kalau pisau itu kan cuma kulit ya. Yang penting itu sebenarnya bukan kulitnya ya, di dalamnya si ototnya itu loh. Karena yang bikin pendarahan banyak tuh kan ototnya sebetulnya. Jadi kalau ototnya banyak dirusak, ya dia banyak berdarah jadinya. Tapi kesimpulan daripada kesimpulan ini adalah ada 2 hal yang mau gue garis bawahi. Yang pertama, ternyata adalah, ini dari ChatGPT ya, ternyata Rumah Sakit Premier Bintaro adalah sering menjadi satu rujukan, sering tadi dia bilang gitu kan, untuk menggunakan alat yang namanya, atau robot ini, si Spine Center ini, datanya tuh. Berarti kan pasti kan hasil temuannya dari browsing, dari review, dari rekomendasi, itu semua tuh kan ke data semua. Berarti pada nyarinya tuh di SEO ya istilahnya kalau di Google ya. Itu pada kesana tuh nyarinya. Terus yang kedua, robot juga tidak bisa berjalan dengan sendirian dan pasti didampingin sama ahli atau penanganan tangan dari seorang dokternya. Rizky, berarti lu kolaborasi sama robot harusnya dapat cuannya juga Anda banyak ya. Abis ini yang punya Rumah Sakit Premier Bintaro udah gue buka begini, apresiasi tuh dokter Rizky gitu ya? Iya dong, ya kan? Iyalah minimal dari 300 juta penanganan lu dapat 250 jutanya dok. Amin. Saya aminin aja deh. Bisa begitu ya. Bisa begitu. Siap, untuk detailnya ya silakanlah Anda hubungin aja lah nomornya, lu tinggal cari aja di Google kali ya, Rumah Sakit Premier Bintaro. Gue nggak paham detailnya atau di sosial medianya, gue nggak kenal juga sama customer service-nya. Ya tinggal lu klik aja, udah banyak lah di internet ya, apa segala macam. Ada mau tambahin dok? Nggak ada, udah itu aja. Cukup ya? Cukup. Pokoknya buat teman-teman hati-hati, buat pengusaha coba konsultasikan aja langsung ke Dr. Rizky. Tadi udah disebut juga, lu mundur-mundurin aja videonya kalau kelewat tadi di jadwalnya di jam berapa aja, samperin aja dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau mungkin cewek-cewek mau nanyain, gue nggak tahu dia jomblo apa enggak, gue nggak paham. Lu udah berkeluarga belum? Sudah. Wah, sorry banget, udah nggak bisa, sorry banget. Siap dok, makasih dok. Siap. Yuk. Nanti kita update lagi ya. Siap. Buat teman-teman yang lain sebagainya. Kalau memang ada influencer atau selebgram apa segala macamnya, kabarin aja. Nanti gue mau tahu sih sebenarnya dia feedbacknya seperti apa. Kan pasti punya pengaruh kan buat followers ya kan tentang hal ini, pengoperasian apa segala macamnya. Siap, thank you dok. Thank you. Kita kasih solusi.